Sejarah lahirnya Pancasila berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik tahun 1945. Menyadari kekalahan sudah di depan mata, Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan dan membentuk sebuah lembaga guna mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945, Dokuritsu Junbi Kosaikai atau Badan Pendidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia resmi dibentuk. Dalam sejarahnya, BPUPKI menjalankan sidang pertamanya secara resmi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI ini, sejumlah tokoh menyampaikan pidatonya terkait perumusan asas dasar negara. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Momen ini menjadi momen pertama di mana Pancasila diperkenalkan. BPUPKI lalu membentuk Panitia 9 untuk merumuskan lebih rinci tentang rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Tokoh-tokoh Panitia 9 itu adalah 1. Soekarno, 2. Muhammad Hatta, 3. Maramis, 4. Muhammad Yamin, 5. Ahmad Subarjo, 6. Agus Sujoso, 7. Abdul Kahar Mujakar, 8. Abdul Salim, 9. Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Hasil pembahasan Panitia 9 tertuang dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945 sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawaratan. Namun masih terjadi perdebatan. Latu Harhari menyampaikan keberatan terutama kewajiban melakukan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah melalui berbagai perdebatan pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, Muhammad Hatta membacakan rumusan akhir pembukaan Undang-Undang Dasar Negara. Salah satunya perubahan kalimat pada dasar negara menjadi hanya negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dianggap sebagai rumusan akhir dasar negara yang dikenal dengan nama Pancasila. Pancasila dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia dalam sidang BPUPKI. Fungsi Pancasila. Pancasila memiliki fungsi dan peranannya. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan fondasi bagi tegaknya bangsa Indonesia. Semakin kokoh pengalaman Pancasila dalam bernegara, maka semakin kokoh pula berdirinya bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah kristalisasi dari pengalaman hidup dalam sejarah panjang bangsa Indonesia yang telah berkarakter, perilaku, etika, tata nilai, dan norma yang telah membentuk menjadi pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur tata kelola, berbangsa dan bernegara, serta menjadi acuan dalam merumuskan aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia tertuang di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap produk hukum yang dihasilkan negara tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar Pancasila. Setiap sila Pancasila menjadi dasar atau prinsip. Sementara hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar. Maka dari itu, perumusan hukum dan peraturan negara mesti bernapaskan pada sila-sila dalam Pancasila. Pak, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia memiliki watak, karakter, dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Watak dan karakter ini membentuk kepribadian bangsa Indonesia yang membedakan dengan kepribadian bangsa-bangsa lain. Pancasila sebagai kepribadian bangsa mesti tercermin dalam sikap, mental, dan perilaku sehari-hari masyarakatnya, termasuk tidak mudah
terpengaruh oleh kepribadian bangsa lain. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Pancasila memiliki fungsi dan cita-cita karena Pancasila memberikan arah dan tujuan hendak dibawa kemana bangsa dan negara Indonesia. Selain itu, Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Tujuan tersebut adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, baik material dan spiritual, berdasarkan Pancasila. Hal ini juga tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, cita-cita dan tujuan bangsa diterjemahkan dalam program-program pembangunan di berbagai sektor kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, hingga keamanan. Mari kita bahas satu persatu simbol-simbol dari sila Pancasila. Arti lambang pada sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang yang memiliki arti cahaya. Cahaya kerohanian dari Tuhan untuk seluruh manusia. Pada bintang terdapat latar belakang berwarna hitam yang memiliki arti warna asli dari alam semesta yang dibuat Tuhan, bukan buatan manusia, dan sudah ada sebelum dunia seisinya. Pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai yang memiliki dua mata rantai, yaitu berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling terkait, membentuk lingkaran. Keterkaitan tersebut diartikan sebagai seluruh masyarakat Indonesia saling bahu-membahu, saling membutuhkan. Selanjutnya sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin identik pohon yang besar yang dapat menaungi orang di bawahnya. Diartikan sebagai seluruh rakyat Indonesia diharapkan bisa satu naungan, yaitu menjadi warga negara Republik Indonesia. Dan pohon beringin sendiri memiliki akar dan sulur yang melebar. Diharapkan dengan perbedaan-perbedaan di rakyat Indonesia dapat bersatu di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Arti lambang sila keempat. Bunyi sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya bermusyawarah, di mana orang-orang akan berkumpul untuk melahirkan suatu keputusan. Arti lambang sila kelima. Bunyi sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang padi dan kapas merupakan simbol pangan dan sandang yang menyiratkan makna bahwa syarat utama suatu negara yang adil ialah yang bisa memakmurkan semua rakyatnya secara merata. Pancasila dibentuk dengan proses yang begitu panjang dan rumit. Jadi sudah sepatutnya saya, kamu, dan kita semua menghargai dan menghormati serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan sudah selayaknya saya, kamu, kita semua menghormati, menghargai, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mari kita bersatu bersama dengan NKRI nomor 1. Jadi mari bersatu bersama NKRI nomor 1. Jadi itu dia pembahasan dari kami kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.